Bismillahirrahmanirrahim, saudari Insyirah. Terima kasih atas tugasnya. Semoga makin semangat dan semakin konsisten dan istiqomah dalam belajar dan berlatih hotnastan ini. Oke, saya mau langsung aja ya untuk mempersingkat waktu sebenarnya mempersingkat waktu ya, biar karena semakin panjang memori itu video tuh makan memori ya. Memori saya penuh terus. Oke, alifnya bagus, lumayan ya, bagus. Ini cara bikin titik ya, titik jangan terlalu kaku seperti ini, agak lebih lembut lagi. Tapi oke lah, nggak terlalu penting ya, karena itu bukan bagian dari huruf yang ditampilkan di karya. Tapi kalau bisa seperti itu biar terbiasa, nanti naruh. Oh, ini bagus ya, lumayan. Oke. Sekarang huruf dal lagi ya, saya mau bahas dal lagi. Kemarin udah agak bagus, sekarang enggak, yang kemarin pertama ya, ini enggak. Dal-dalnya ini perhatikan nih, dal-dalnya terlalu terlalu melengkung ya, terlalu bulat gitu. Saya bilang bulat, antum bikinnya terlalu bulat jadinya, jadi kayak hot diwani jali ya, lebih agak kaku lagi ya. Kalau kemarin terlalu bulat, kemarin terlalu kaku, sekarang terlalu bulat ya, lebih jadi kayak gini agak kaku, tapi intinya tuh belakangnya jangan sampai kaku di sini, khususnya transisi antara atas dan bawah. Kayak gini ya. Ini melengkungnya ini berlebihan ya, ini berlebihan. Ini lebih agak kaku lagi. Ini apalagi nih, wah bulatnya terlalu bulat, terlalu bulat, terlalu bulat semuanya ya. Mungkin ini oke lah, cuman ini tetap masih terlalu ke belakang, jadi kurang tegak lagi. Ini terlalu nunduk lah ya, ini lebih nunduk lagi, jadi dibuat lebih agak naik sedikit. Oke, kayak gini ya. Itu kemudian huruf apa ya, ba, ini perhatikan ya. Ini naiknya jangan terlalu banyak, perhatikan nih, saya naiknya berapa sih, kalau kita garis ya di sini ya. Ini di sini naiknya 2 titik, dari sini kita bikinnya dari sini 2 titik kurang lebih ya. Naiknya dari sini ke sini stop, habis itu datar di sini kurang lebih 2 titik, di sini datar atau 2,5 di sini. Udah selesai, naik pun tuh tidak tidak tajam ke atas, sedikit aja gitu. Jadi kita ikutin aja iramanya dari sini ke sini. Jadi jangan melakukan belokan tiba-tiba atau naik atau lengkungan tiba-tiba ya. Ini dari sini udah satu irama nih, paset sampai sini antum terlalu naik ke atas ya, terlalu curam nih, perhatikan. Jadi lebih ini, biar bebannya ada di mana, bebannya ada di sini itu. Jadi bebannya jangan sampai ada di tengah atau agak mirip dekat ke tengah. Ini kamu bebannya di sini, ini pun demikian ya. Ini datarnya terlalu banyak di sini, salah ya letaknya itu datarnya di sini, bukan di sini. Oke, ini nanti lambat laun antum akan menemukan feel-nya ya. Ini nggak apa-apa, namanya nanti akan ketemu huruf-huruf seperti ini lagi. Kemudian udah bagus. Nah sekarang ba yang biasa atau ba yang pendek, ini terlalu panjang. Pertama, dengan ukuran kalam segini antum kurangin ya. Kemudian lengkungannya diperkecil ya, itu terlalu banyak lengkungannya, agak kaku.
Ini perhatikan nih, ini saya baknya lebih kaku, lebih sedikit, lengkungannya lebih sedikit. Antum lengkungannya terlalu banyak nih ya, lengkungannya jadi sedikit lebih kaku ya gitu. Intinya pelajaran sekarang antum terlalu bikin lengkungan banyak ya di dal, di ba, ini kenapa. Kemudian cara menyambungin ke ro nih, perhatikan jangan terlalu kaku. Tintanya tolong dikondisikan ya, jangan terlalu kental, jangan terlalu keset atau seret ya. Jadi sebisa mungkin tinta itu mengalir dengan mudah ya. Tugas kita itu mendorong tinta ya, bukan menekan kayu atau pena. Lebih lentur lagi ya. Terus ini jangan sampai terlalu bertambah tebal ya, ini jadi tebal, sini tipis, makin tipis, tipis. Jadi kalaupun misalnya saya tipis tebal ini, nanti saya akan bersihkan dengan namanya cutter atau itulah jarum itu. Nah ini terlalu tebal, oke gitu. Aduh, coret deh. Kemudian lam ketemu tak, ini lamnya terlalu miring ya, harus lebih tegak lagi ya, ke sana sini aja. Jadi lam itu karena dia itu nyambung ke huruf setelahnya, nggak mungkin kan lam itu alif doang kayak gini, harus apa, harus lebih maju ke depan untuk memberikan beban ke huruf setelahnya. Beda dengan alif ya, alif itu sama lam lebih itu beda ya, ke kemiringannya. Oke, nah ini lebih, ini bukan beda, ini bukan kayak alif, bahkan jauh lebih miring lagi. Jadi jangan sampai terlalu miring, lebih tegak lagi. Hati-hati dalam membuat ini ya, lebih tipis lah, setengah mata pena aja ya, sedikit aja, hati-hati jangan terlalu tebal itu, antum terlalu, ini juga terlalu panjang ya, maaf ya, sini saya langsung tulis di atas ini karena nggak ada tempat ya, sedikit aja nih. Perhatikan berapa sih panjangnya, kurang lebih 4,5 atau 5. Nah 5 ya saya bikinnya ya, itu ini terlalu panjang, nggak boleh terlalu panjang. Sin ketemu tak ya, untuk sin ketemu tak itu kita hati-hati bikin sin itu, kita pastikan tintanya mengalir ya. Jadi kita kan pakai ujung mata pena aja tuh, jadi harus pastikan mengalir tintanya. Kalau nggak mengalir susah gitu setengah mata pena itu. Ini setengah mata pena sini, ini ya, perhatikan setengah mata 1 2 ini, oke 1 2. Nih, ulang-ulangnya aja. Nah, bentuknya itu gini, 1 2, di sini agak tajam, di sini di atas ini melengkung. Nah, gini bentuknya, seperti ini kasarnya. Jadi antum aplikasikan di prakteknya seperti itu, 1 2. Nah, ini kalau tintanya nggak mengalir nggak bisa ya, mau digambar juga jelek pastinya. Jadi mau antum pensilin dulu atau antum cetak itu pasti jelek ya. Ini terbentuk dengan apa, tinta yang terdorong dengan alami. Kalau nggak kayak gitu pasti jelek ya hasilnya. Entah itu kaku, entah itu tidak proporsional tebal tipisnya ya, biasanya kayak gitu. Oke, ini terlalu besar ya, antum tintanya terlalu bleber atau gimana, atau mungkin terlalu menekannya terlalu besar jadi tebel kayak gini ya gitu. Terus itu kita bikin huruf taknya di sini. Gini ya, ini terlalu panjang, saya sampai sini aja cukup gitu. Kayak gitu ya kak ya, kak Insyirah. Kemudian ini perhatikan bak ketemu roknya, ini terlalu, ini ya harus jelas tebal tipisnya.
Ini di sini tipis, di sini tebal, di sini tipis, di sini tebal. Ya. Ini enggak jelas, di sini terlalu tebal. Dan terlalu panjang juga ya, tidak enggak sampai 3 titik juga ya. Ini 2,5 titik lah kurang lebih tingginya. 2 titik malah ini ya. Lebih tinggi lebih pendek lagi. Gitu. Wow, bagus. Alifnya terlalu berlebihan ini. Nah, kemudian ini perhatikan ya, pelajaran tak ketemu H ini. Apa yang kita lakukan? Setengah mata pena kita start sini, simple aja, nggak perlu panjang-panjang berlebihan seperti itu. Di sini kita naik sedikit ya, ini terlalu ke bawah. Perhatikan nih, ada ruang di sini. Kemudian nih jarak dari sini ke H itu nggak jauh ya, setengah titik lah kurang lebih. Ya nggak usah terlalu tinggi gitu. Kemudian cara membuat H ya, H-nya dengan setengah mata pena kita bikin apa? Kita bikin gambar seperti alis. Alis yang cantik seperti ini ya, atau lebih cemberut ya. Alis yang kalau lagi cemberut gini, kayak gini ya. Oke, jadi bukan lurus seperti ini terlalu kaku, harus lebih lentur lagi gini. Gitu. Kemudian, nah pertama saya sering kali giniin dulu ya, thread gini untuk ngasih jalan. Ya bahkan saya kadang kayak gini dulu. Ini nanti saya mau jalan lewat sini. Nah, terus letakkan kalam di sini ya, di sini penuh, di sini di mana? Di sini, di sini. Oke, penuh taruh kayak gini. Jangan ngelewatin garis yang kita bikin ini. Oke, gini. Ini perhatikan, ini tebal, tipis, tebal bukan ya. Yang benar adalah dari tipis ke tebal. Ya dari tipis. Kalam kita miringnya sama ya, dari awal sampai akhir dengan kemiringan segini. Terus full. Ya, gitu. Ini juga terlalu panjang. Panjangnya kurang lebih berapa? 8 atau 9 titik. Tapi untuk itu enggak terlalu penting lah, yang penting sekarang bentuknya dulu ya, mungkin kepanjangan dikit, kependekan dikit masih oke, minimal bentuknya dulu harus terbentuk. Lalu kita bikin kaf setengah mata pena kayak gini ya, ini lebih kecil lagi, ini bagus bentuknya sudah ya, cuman volumenya dikurangin, ini udah oke, ini terlalu besar nih ya, sedikit aja ini akan cantik. Kemudian jim ketemu wow atau hak ketemu wow, perhatikan ya, ini lumayan sulit, jadi sedikit demi sedikit nggak apa, kita pelajari. Pertama kita bikin seperti ini, yang kayak yang jim yang tadi, cuman lebih sedikit ya, lebih kecil sedikit, lengkungannya lebih sedikit ya, bentuknya bukan seperti lurus ya, tapi agak ke bawah sedikit, perhatikan ya, cemberut ya, hak cemberut nih, alis cemberut. Kemudian wow, jangan sampai maju terlalu jauh ya, wow itu dalam pangkuannya si hak ini, atau di bagian atas atau alisnya hak ini, ambil dari sini, jangan sampai keluar dari koridor itu. Nah di sini ya gitu, jadi masuk ke dalam, tapi syaratnya apa? Syaratnya ini harus
lebih luas lagi ya biar bisa masuk ke dalam. Kalau bikinnya terlalu sempit ini nggak bisa masuk ke dalam. Jadi apa ini harus lebih luas lebar lagi di sini. Lalu kita bikin bagian bawahnya wow kayak gini. Oke. Gitu. Lalu terakhir kita bikin huruf, oh bukan terakhir, masih ada banyaknya. Ya. Tuh ya, ini terlalu besar ya. Lebih kecil lagi semuanya. Ini terlalu besar. Di sini kurang lebih ukurannya 1,5 titik. Oke, ini bandingkan ini dulu dah ya, ini sama ini. Kalau ini antum udah kelar atau udah paham atau udah bisa nanti bikinnya, pasti ini ngikut ya. Jadi ini jangan sampai terlalu besar. Jadi ini pas pengaruhnya hotline ya. Hotline kan banyak kan ininya panjang kayak ini, entah sulus lah, entah naskhi. Ininya kalau ya nastalik enggak, dikit aja baru ke dalam atau ke bagian selanjutnya. Ini terlalu panjang, dikurangin, dia cuma 3 titik ya panjangnya. Oke, 1, 2, 3. Ini ke atas ya, agak ke atas lagi. Dari sini setengah mata pena, semua setengah mata pena seperti ini. Oke, gitu. Jadi lebih naik lagi, ini lebih pendek lagi. Ini sejajar ya, ini terlalu panjang, ini perhatikan. Ini terlalu panjang, sedikit aja. Sedikit aja. Ini sama kayak tadi ya, perhatikan, ulangi videonya. Kemudian sin ya. Sulit lumayan ya, sin memang merepotkan ya di awal-awal belajar kita belajar nastalik. Setengah mata pena seperti ini, kemudian kayak gini, kemudian seperti ini. Ini agak tajam di sini, melengkung. Ulangi, 1, di sini tajam, di sini melengkung. Oke, 1, di sini tajam, di sini melengkung. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Sini set 1, di sini tajam, di sini melengkung. Karena apa? Karena dia mau bikin gerakan ke atas. Misalnya sin ketemu alif nanti kayak gitu juga. Ya. Enggak usah terlalu banyak ke atas, berarti kan sedikit ya. Ini lengkungannya jaraknya sedikit, ini terlalu jauh. Dalnya seperti ini, dalnya di bawah ya. Ini berarti ini garis di sini, kurang lebih dalnya ke bawah sini, jangan melayang seperti ini gitu. Oke, ini dulu ya, poin-poinnya banyak sekali ya. Tolong Kak Nur Insyirah ini diperhatikan. Lumayan sulit memang, tapi kalau latihan sehari misalnya setengah jam aja itu cukup ya, apalagi antum yang punya kesibukan banyak, belum lagi belajar hotline lagi, wah itu pasti berat ya. Tapi kalau antum setengah jam aja setiap hari meluangkan waktu, saya yakin bisa jadi yang lebih baik ya dari sebelumnya dan dari yang mereka yang tidak belajar hot nastalik ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.